nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana, ia mengajar orang-orang di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi, dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, kerap kita temukan sesama, tetangga, bahkan keluarga kita sendiri menilai kita ataupun sesama dari sisi lahiriah saja. Tidak sedikit kita temukan orang-orang di dunia ini menilai sesamanya dari martabat dan status sosialnya. Akibatnya, banyak saudara-saudari kita yang semestinya mendapatkan kehidupan yang layak justru menderita, ditolak, bahkan disingkirkan karena dinilai dari martabat dan status sosialnya. Saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari ini yang diambil dari penginjil Matius bab 13 ayat 54 sampai dengan 58 melukiskan kepada kita bagaimana Yesus yang adalah putra Allah ditolak oleh kaumnya sendiri. Banyak orang menilai Yesus bukan dari kuasanya untuk mengajar, menyembuhkan, menyelamatkan, dan merangkul mereka yang kerap ditolak, melainkan dari status sosialnya. Penolakannya ini juga lahir dari penilaian manusiawi yang melihat Yesus dari status sosialnya sebagai anak tukang kayu. Orang-orang yang menolak Yesus secara tidak langsung menggambarkan kualitas hidup mereka yang hanya bergantung pada kenikmatan dan status sosial belaka. Akibatnya, mereka yang dengan terang-terang menolak Allah dalam diri Yesus secara tidak langsung juga menutup hati mereka akan karya keselamatan yang telah dijanjikan Allah dalam diri Yesus, Sang Penyelamat Tunggal.
Mereka inilah yang kelak akan menyerahkan dan menyalibkan Yesus. Namun karena cintanya, Yesus rela merendahkan dirinya serendah-rendahnya demi menyelamatkan umat kecintaannya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, perlu kita mengerti bahwa Allah menilai setiap dari kita bukan karena status sosial atau kesuksesan yang dimiliki atau seberapa banyaknya kekayaan yang dimiliki selama berada di dunia ini. Penilaian Allah adalah penilaian yang adil. Allah justru melihat dan menilai martabat kita melalui perbuatan-perbuatan kasih yang kita lakukan selama berada di bumi yang fana ini. Allah senantiasa hadir dalam diri mereka yang miskin, lemah, disingkirkan, diabaikan, bahkan ditolak. Allah yang hadir dalam diri mereka menuntut kita untuk membuka diri dan melayani Allah dalam diri mereka. Dengan demikian, seluruh pergerakan cinta dan kebaikan yang kita bagikan menghantar kita untuk hidup dalam kasih Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bertanya diri, apakah selama ini kita menilai sesama kita dari martabat dan status sosialnya? Apakah kita sudah melayani Allah dalam diri mereka yang miskin, ditolak, bahkan diabaikan? Atau justru kita membiarkan mereka yang ditolak semakin menderita? Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita membuka hati untuk senantiasa menerima sesama kita, terutama mereka yang kerap ditolak dan disingkirkan. Dengan demikian, kelak kita memperoleh kasih yang berlimpah dari Allah Sang Maha Cinta. Allah sumber hidup, bantulah kami agar senantiasa menyambungkan hidup kami dengan Dikau Sang Sumber Hidup. Mampukanlah kami dengan kuasa ilahi-Mu agar kami menerima dan melayani-Mu dalam diri sesama kami yang kerap ditolak dan disingkirkan oleh banyak orang. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami
ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.